Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Toha, NIM 202407200068. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman liberalisme dalam akidah. Dalam konteks akidah Islam, liberalisme dapat dipahami sebagai suatu paham yang menekankan kebebasan individu dan mengutamakan akal dan logika dalam memahami agama. Berikut beberapa poin tentang akidah Islam terkait liberalisme. Dalam aspek akidah, yang pertama, tidak mengakui otoritas lain selain Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, sumber akidah dan hukum hanya berasal dari Al-Quran dan hadis, bukan dari akal atau logika semata. Yang kedua, mengakui kebenaran yang absolut. Islam mengajarkan bahwa kebenaran adalah absolut dan tidak relatif. Berbeda dengan liberalisme yang cenderung menganggap kebenaran sebagai relatif. Yang ketiga, tidak mengakui perubahan dalam akidah. Akidah Islam tidak dapat diubah atau direvisi. Berbeda dengan liberalisme yang cenderung menganggap akidah sebagai sesuatu yang dapat diubah atau direvisi. Kita masuk dalam bagian bahaya liberalisme dalam akidah. Yang pertama, pengingkaran terhadap otoritas Al-Quran dan hadis. Liberalisme dapat menyebabkan pengingkaran terhadap otoritas Al-Quran dan hadis sebagai sumber akidah dan hukum. Yang kedua, pengaburan kebenaran, kayak kebenarannya disamar-samar. Liberalisme dapat menyebabkan pengaburan kebenaran dan menganggap kebenaran sebagai relatif. Yang ketiga, penghancuran akidah. Liberalisme dapat menyebabkan penghancuran akidah Islam dan menggantikannya dengan akidah yang lain. Sikap kita yang tepat terhadap liberalisme. Yang pertama, mengakui kebenaran Al-Quran dan hadis. Mengakui kebenaran Al-Quran dan hadis sebagai sumber akidah dan hukum. Yang kedua, menghindari pengaruh liberalisme. Menghindari pengaruh liberalisme dalam akidah dan mengutamakan akidah Islam yang murni. Yang ketiga, mengembangkan akidah yang benar. Mengembangkan akidah yang benar dan tidak terkontaminasi dengan akidah yang lain. Sekarang kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangannya tentang pemahaman liberalisme. Yang pertama, kebebasan individu. Kelebihannya yang pertama, kebebasan individu. Menekankan hak individu untuk berpikir dan bertindak sesuai keyakinan mereka, yang dapat mendukung kemajuan sosial dan intelektual. Yang kedua, hak asasi manusia. Memperjuangkan hak asasi manusia, termasuk hak untuk beragama dan berkeyakinan yang dapat mendukung toleransi antar agama. Yang ketiga, kemajuan sosial. Mendorong perubahan sosial yang lebih inklusif dan progresif, seperti kesetaraan gender dan perlindungan terhadap minoritas. Yang keempat, pemisahan antara agama dan negara. Mengurangi pengaruh agama dalam urusan pemerintahan yang dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil dan tidak memihak. Oke, kita masuk dalam kekurangannya. Kita masuk kekurangannya pemahaman liberalisme. Yang pertama, potensi mengabaikan nilai agama. Kebebasan individu dapat diartikan sebagai pembenaran untuk perilaku yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama, mengancam nilai-nilai tradisional. Yang kedua, konflik dengan moralisme. Penekanan pada kebebasan bisa mengarah pada relativisme moral, di mana norma-norma etika menjadi kabur atau samar dan dapat menimbulkan ketidakpastian. Yang ketiga, pemisahan yang berlebihan antara agama dan negara dapat menghilangkan peran positif agama dalam membimbing moral dan etika masyarakat. Dan untuk yang keempat, risiko radikasi. Dalam beberapa konteks, kebebasan berpendapat yang tidak terkontrol dapat memicu radikalisasi atau ekstremisme, baik dalam konteks agama maupun politik. Kita masuk ke kesimpulan.
Akidah pemahaman liberalisme memiliki kelebihan dan memberikan ruang bagi kebebasan individu dan hak asasi manusia. Namun juga memiliki kekurangan yang dapat mengancam nilai-nilai agama dan moral. Dialog konstruktif diperlukan untuk menemukan keseimbangan antara akal maupun pakai Al-Quran dan hadis. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, mungkin itu dari saya atau dari syaitan. Kalau benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.